Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Rangkuti. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi C. Hari ini saya akan ngejelasin nih, apa sih sebenarnya literasi keuangan dan investasi itu. Nah, ayo kita kupas tuntas. Nah, yang pertama-tama, mengapa sih literasi keuangan dan investasi penting bagi anak muda? Generasi muda ini nantinya akan menjadi penerus bangsa dan menjadi pelaku roda perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, sebaiknya sejak dini kita memahami tentang literasi keuangan, seperti melengkapi diri dengan proteksi asuransi dan investasi sebagai modal dalam membangun hari esok yang lebih baik untuk kita, keluarga, dan perekonomian tentunya. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan sertakan tips and triksnya. Nah, yang pertama ialah tetapkan budget harian, mingguan, ataupun bulanan. Kunci dari mengatur keuangan yang baik adalah tidak berlebihan dalam mengeluarkan uang. Disinilah penentuan budget akan sangat membantu kamu dalam membatasi pengeluaran. Tiap orang tentu memiliki pengaturan budget yang berbeda-beda. Kamu bisa menentukan budget secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Akan lebih mudah kalau kamu melakukan breakdown budget. Selanjutnya, yang kedua, bedakan dana darurat dan dana pensiun demi hari tua yang lebih damai. Jangan lupa untuk menyiapkan dana pensiun sejak sekarang. Fisik yang menurun seiring bertambahnya usia akan membuat produktivitas kamu menurun juga. Pada suatu titik, kamu pun tak bisa lagi aktif bekerja. Nah, dana pensiun inilah yang bisa kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa pensiun kita nanti. Makanya, kita harus mengatur keuangan agar bisa menyisihkan sebagian gaji bulanan untuk dana pensiun kita. Yang ketiga, hindari berutang dan pemakaian kartu kredit. Saat ini, teknologi memudahkan kamu untuk mengajukan pinjaman. Menggiurkan, memang. Hal ini sama saja dengan berutang. Agar bisa mengatur keuangan yang lebih baik, sebisa mungkin hindari berutang karena ada bunga untuk membayar cicilannya. Selain itu, sebaiknya hindari pula penggunaan kartu kredit. Jangan mudah tergiur dengan penawaran-penawaran kartu kredit. Pikirkan cicilan yang harus kita bayarkan setelahnya. Yang keempat, jangan cuma menabung tapi juga investasi. Sejak kecil kita sering diajarkan untuk menabung. Tentu tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun, saat ini menabung belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu di masa depan nanti, termasuk membuka rekening tabungan di bank. Agar bisa mengatur keuangan secara optimal, kamu disarankan untuk investasi. Menabung di bank memang memberikan bunga, tapi umumnya masih di bawah rate inflasi. Bagaimana sih cara berinvestasi yang baik dan sertakan tips and triksnya? Pilih platform investasi yang tepat. Investasi ibaratnya seperti menanam pohon. Banyak browsing dan mencari tahu platform investasi yang tepat untuk pemula, serta jangan salah mengikuti cara berinvestasi, karena akan sangat merugikan kita. Jangan menunggu sudah mapan baru berinvestasi, tetapi berinvestasilah agar menjadi mapan dengan selalu mencari cara investasi yang tepat. Kedua, tanamkan mindset yang benar, optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kerusakan seseorang selain kerja keras. Kesuksesan seseorang selain bekerja keras. Pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh mindset, memiliki persentase 80% dan 20% adalah skill. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir investasi adalah cara cepat untuk cepat kaya. Adalah membagi modal yang dimiliki. Salah satu hal yang harus Anda perhatikan agar cara berinvestasi pemula dapat terrealisasi adalah dengan terlebih dahulu membagi modal yang dimiliki ke dalam beberapa aset atau yang biasa disebut dengan diversifikasi. Contoh yang umum adalah diversifikasi di emas, saham, properti, dan surat hutang. Yang keempat, ada mulai dengan investasi kecil terlebih dahulu demi menumbuhkan rasa percaya diri. Demi menumbuhkan rasa percaya diri ini, mulai dengan modal sedikit demi sedikit adalah cara berinvestasi untuk pemula.
Pilih investasi yang sudah terjamin dan memiliki performa yang baik selama 5 hingga 10 tahun terakhir. Jangan terlalu berlebihan. Sebagian besar ketakutan setiap orang adalah kehilangan uang. Anda akan terbiasa dengan kondisi pasar seiring berjalannya waktu. Tetap tenang dalam menyikapi kondisi yang ada dan sebisa mungkin untuk tidak berhutang. Nah, selanjutnya apa saja sih bentuk dari investasi? Sebutkan pula kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, ada bentuk investasi deposito. Sebenarnya deposito ini mirip dengan tabungan. Risikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Namun, jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya, yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Keuntungannya, jika kita berinvestasi di deposito ini, yang pertama adalah sarana investasi yang menguntungkan, yang kedua adalah suku bunga yang lebih tinggi, yang ketiga ialah lebih mudah mengakses bunga deposito. Pasti jika ada keuntungan ada juga kekurangannya. Kekurangannya yang pertama ialah hasil imbal yang rendah. Yang kedua ialah nilai investasi yang tidak akan bertambah. Yang ketiga ialah deposito lemah terhadap inflasi. Yang kedua, jenis investasinya adalah emas. Bagi Anda yang lebih tertarik dengan jenis investasi fisik dengan nilai intrinsik yang lebih jelas, emas bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Sama halnya dengan deposito, risiko investasi emas juga rendah. Nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kelebihan jika kita berinvestasi dengan emas ini, yang pertama sifatnya yang mudah dicairkan, yang kedua bebas dengan pajak, yang tiga melindungi nilai kekayaan kita. Kekurangannya ialah risiko kehilangan yang cukup tinggi, harganya yang fluktuatif, dan dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi yang real. Yang ketiga, ada investasi jenis properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Adanya benda fisik yang Anda beli di sini. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu, risikonya juga terbilang rendah. Dan kelebihannya jika kita berinvestasi di properti ini ialah nilai keuntungan meningkat dari tahun ke tahun dan dapat dijadikan anggunan. Selanjutnya, pasti ada kekurangannya juga. Kekurangannya yang pertama ialah biaya perawatan untuk investasi properti relatif mahal. Yang kedua, ialah modal yang diperlukan untuk melakukan investasi properti terbilang cukup besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.